Salam saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Terima kasih atas hari ini. Tuhan telah menambah kami satu hari lagi. Biar satu hari ini Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kami persembahkan kepada Tuhan. Supaya hari demi hari Tuhan kami boleh bijaksana memakainya. Supaya menjadi hari yang berkualitas bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami dalam persoalan masalah apapun juga. Karena kami tahu bahwa Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada kami. Roh-Mu yang kudus memimpin kami hari demi hari. Sehingga hidup kami Tuhan selalu menjadi terang dan garam dunia ini. Ketika kami Tuhan mulai tergoda, ketika kami mulai menyingkir dari jalan-Mu, ingatkan, tegurlah kami. Mungkin Tuhan luruskan jalan kami. Tuhan, walaupun mungkin agak sakit, kami akan menerima supaya kami tahu bahwa hidup kami harus kembali ke dalam jalan Tuhan, ajaran Yesus dan karakter Tuhan dan menjadi murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita ada di dalam gereja dan gereja itu adalah lambang dari kerajaan Allah, kerajaan surga dan kebenarannya. Yang nantinya saudara yang akan ada di surga dan kemudian akan ada di bumi baru, langit baru ketika kita sudah melewati masa 1000 tahun. Pak, apa itu 1000 tahun? Artinya saudara, sesuai dengan firman Tuhan bahwa ini zaman akhir. Sebelum berakhir kita akan mengalami masa sukar yang kecil, kesukaran yang kecil. Setelah masa kesukaran kecil kita tetap setia, kita tetap beribadah takut dan hormat kepada Tuhan. Dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, hidup di dalam firman Tuhan. Dan tidak main-main, fokus dan sungguh-sungguh. Maka akan ada rapture, pengangkatan. Tuhan datang di atas awan-awan dan kita diangkat orang yang percaya. Dan yang sungguh-sungguh seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Bedanya apa itu Pak? 5 gadis bijaksana adalah orang yang di gereja yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang bodoh itu main-main, mungkin melayani tapi tidak mau mencari firman. Seperti Marta yang melayani Tuhan tetapi tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kita harus seperti Maria yang mau duduk diam di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Allah. Bukan sekedar sibuk melayani. Saudara, setelah itu baru pengangkatan, baru ada masa sukar yang besar. Itu orang yang ditinggal, orang yang setengah-setengah, orang yang sibuk, orang yang tidak fokus, orang yang tidak cari Tuhan. Nah itu saudara ditinggal, dianiaya. Banyak yang murtad, banyak yang menderita. Setelah itu baru Tuhan datang di muka bumi ini langsung sebagai Raja. Dia turun langsung secara fisik di Bukit Zaitun. Maka Bukit Zaitun terbelah jadi 2 dan bangsa Israel sebagian bertobat. Kemudian iblis dan antikris itu ditangkap. Maka saudara, Tuhan membawa kita hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Memerintah. Selama 1000 tahun selesai, maka iblis dilepas, ada penyesatan sedikit. Maka Tuhan menangkap iblis dan melemparkan ke dalam api neraka. Di mana ada nabi palsu, juga ada namanya binatang buas itu dan si iblis itu. Nah itu dimasukkan ke neraka karena dia meniru seperti Tritunggal, tapi mereka bukan Tritunggal. Ya. Nah akhirnya mereka masuk, maka Tuhan mulai menghakimi seluruh dunia. Penghakiman seluruh dunia. Siapa namanya yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan, artinya tidak beriman pada Yesus, dia tidak mendapatkan pengampunan dosa, itu tidak bisa. Saudara, maka dari situlah kemudian diminta pertanggungan jawab. Orang-orang sekitar kita yang tidak diselamatkan akan menuntut. Kenapa? Ada pengampunan dosa, kamu kok tidak memberitahu saya? Saya beribadah tapi tanpa menerima pengampunan dosa. Tetapi sedangkan kamu beribadah karena kamu telah menerima pengampunan dosa. Nah dari situ saudara, kemudian kita melihat maka kita diselamatkan. Mereka yang tidak percaya itu akhirnya masuk neraka. Setelah itu baru langit dan ini dilenyapkan, bumi hilang, Tuhan bikin bumi baru, langit baru, dan kita di sana berselama-lamanya, kekal selama-lamanya, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan untuk mencapai ke sana, Tuhan telah mendirikan kerajaannya di bumi ini, namanya gereja, yang disertai dengan organisasi, disertai dengan hierarki, disertai dengan otoritas, peraturan, firman,
dan Tuhan sebagai Raja Damai. Sehingga gereja harus punya damai, gereja harus mengikuti peraturan, harus melakukan firman Allah, gereja harus menghargai hierarki. Siapa yang dipimpin walaupun junior dipilih sebagai pemimpin, yang senior tetap harus menghormati. Itu belajar menundukkan diri bukan kepada orang itu, kepada otoritas yang Tuhan berikan kepada orang itu. Jikalau kita menghormati orang itu, sama dengan menghormati firman dan Tuhan sendiri. Jikalau kita tidak menghormati orang itu karena muda, berarti kita tidak menghormati Tuhan yang telah memilihnya. Sebab itu jangan melihat orangnya, tapi hormati Tuhan itu sendiri. Saya bacakan dulu, yaitu Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi ada 4 hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, kita harus hidup dalam mengucap syukur. Jangan berkeluh kesah dalam hidup ini. Karena saudara, apa yang kita alami itu sejenak penderitaan, sejenak. Tuhan mengizinkan persoalan terjadi, tujuan untuk mengasah, membuat iman kita semakin murni dan semakin melekat, iman kita teruji dan kuat dan punya pengharapan dan teguh setia. Maka dari situ saudara, kita mulai beribadah kepada Tuhan dengan cara berkenan, bukan mengejar dunia, bukan kecewa, bukan sakit hati, bukan mengejar jabatan, tapi mengejar Tuhan, mengejar kehendak Dia. Belajar untuk berkenan kepada Tuhan. Sehingga di gereja kita sungguh-sungguh fokus mencari Tuhan. Diperhatikan, tidak diperhatikan, saudara, dilayani atau tidak dilayani, kita tidak masalah. Fokus kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah yang lebih penting, yaitu kita harus punya rasa hormat sama Tuhan. Hormati mimbar, hormati firman Tuhan, hormati ibadah, hormati pemimpin saudara, dan hormati saudara firman Tuhan. Jangan meremehkan, karena firman itu yang memberikan kepada kita kemenangan. Hormati Tuhan, jangan hormati manusia saja, hormati Tuhan. Bagaimana caranya? Hormati ibadah itu, hormati setiap firman saudara, hormati pemimpin pujian yang membawa kita ibadah. Hormati siapa yang memimpin kita, menjadi pemimpin kita walaupun muda, karena kita bukan menghormati ibadahnya, kita bukan menghormati orangnya, kita bukan menghormati musiknya, bukan menghormati tata caranya, tapi menghormati Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang memilihnya. Maka kita, saudara, itu punya rasa respect dan hormat. Demikian juga terakhir, kita harus punya rasa takut akan Tuhan. Jikalau kita hanya percaya, kita tidak punya rasa takut kepada Tuhan, maka ibadah kita tidak ada gunanya, percaya kita tidak ada gunanya. Karena dikatakan roh Tuhan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan. Boleh mengenal Tuhan, boleh punya mujizat, saudara, boleh punya hikmat, boleh punya pengetahuan. Tetapi yang paling penting, yang ketujuh adalah takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Dikatakan kesukaannya adalah takut akan Allah. Berarti saudara di gereja takut akan Tuhan. Apa itu takut Tuhan, saudara? Menjauhi kejahatan. Bukan kalau kita ke gereja gemetar, saudara. Mendengar pujian gemetar, bukan. Malah kita mendengar pujian, mendengarkan khotbah, kita semangat, sukacita, walaupun mungkin keluar air mata, saudara. Karena sukacita, karena sedih, kok Tuhan baik sama kita. Tetapi saudara, gemetar artinya saudara kita takut, itu artinya saudara jangan sampai hidup kita ini mencintai dunia dan kejahatan. Dikatakan takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan, saudara, mencintai keadilan. Mulai hari ini Tuhan ajarkan kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balasnya dengan kebaikan. Artinya membenci kejahatan, menjauhi kejahatan. Jadi orang jahat silakan, tapi kita tidak boleh membalas, karena kita harus menjauh dan membencinya, sehingga kebaikan selalu ada. Haleluya. Dan tentunya bukan hanya itu, saudara, kita harus membalas semuanya dengan baik, dan kita harus mendoakan musuh-musuh kita, karena kita tidak boleh ada kejahatan dalam hidup kita. Di gereja juga sama, sesama komsel, sesama teman juga sama. Oleh karena itu di gereja kalau boleh jangan cari mangsa, jangan cari partner bisnis, jangan cari kedudukan, jangan cari pujian, jangan cari jabatan, saudara, supaya jangan berkelahi. Kalau sudah bisnis di gereja, nanti kalau ada masalah, nyalakan gereja, nyalakan yang lain. Sebab itu carilah Tuhan, pasti Tuhan berkenan ditemui. Mari kita berdoa.
Jika saudara punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, baik pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, ya perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena Tuhan setia, kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan semua yang berharap kepada Tuhan selalu tidak mengecewakan. Walaupun di akhir tetap Tuhan akan menolongnya. Demikian kau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Karena kuasa Tuhan, nama Tuhan di atas segala nama-nama. Tetapi ingat, banyak orang juga di Nazaret yang tidak sembuh karena mereka tidak percaya walaupun ada Tuhan. Kenapa saudara? Sumbernya memang Tuhan, tetapi Tuhan akan bekerja melalui iman seseorang. Dan berarti sumber kesembuhan mujizat itu ada dalam dirimu, bukan di luar, sehingga engkau tidak perlu pindah kota, cari pendeta, cari orang lain. Tetapi saudara, di dalam kota, bahkan masuk dalam kamarmu, kunci kamarmu, hargai imanmu dan Tuhan di situ. Dan berdoalah, maka terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tanganmu bagian sakit, jadilah sembuh dan imanmu menyelamatkan engkau. Dalam nama Yesus, jadilah pulih dan diberkati, diberikan hikmat, jalan keluar, dan diberikan keberhasilan dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.